Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa lahimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Alhamdulillah, Ramadan Karim, Ramadan mulia, Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, bahwasanya saya sampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga? Termasukkah kita di dalamnya? Kita berharap, narju, mudah-mudahan kita ada dalamnya, yang 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Surga menanti kita, surga menunggu kita. Siapa mereka? Yang pertama, kata Rasulullah, yang dirindukan surga itu adalah tahlil Quran. Orang yang lidahnya, lisannya rutin berkulindan basah untuk membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Cahayai rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran berarti rumahnya tidak bercahaya. Rumah yang tidak bercahaya berarti rumahnya gelap gulita. Rumah yang gelap gulita berarti rumahnya berhantu, seram. Makanya dalam rumah tangga itu terjadi cekcok, pertengkaran, anak susah diatur, suami ya berselingkuh, pindah ke lain hati dan ke lain body, istri pun susah diatur, susah menutup auratnya, dia ajak untuk kebaikan, otaknya hanya materi. Artinya apa? Rumah bagikan neraka. Makanya langkah bahagianya Rasulullah memberikan busro kepada kita, berita gembira, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Allahu akbar. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang kita baca hari-hari rutin, itu akan datang kepada hamba yang rutin membacanya dan akan memberikan syafaat. Bahkan dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, asyam wal Quran yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, kata Rasulullah, keduanya ini akan memberikan syafaat untuk hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Fayaqulu siyam, dan saat itu puasa berkata kepada Rabbnya, apa katanya? Ay Rabbi, ya Rabb, manaqtu ta'am wa syahwat fasyafi'ni bihi. Ya Allah, aku melarang hamba ini untuk makan, untuk minum, melakukan dosa, berhubungan dengan pasangannya, fasyafi'ni bihi, maka berikan syafaatku kepadanya. Ini ternyata puasa yang kita lakukan memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pun tidak mau kalah. Apa kata Al-Quran? Ay Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, manaqtun nauma bil-lail wasyafi'ni bihi. Aku melarang hamba ini tidur di malam hari, bertadarus, beramai-ramai dengan keluarganya, dengan jemaahnya, di masjid, di surau, di rumah. Karena dia rutin baca Al-Quran, membacaku, ya Rabb, wasyafi'ni bihi, berikan syafaatku kepadanya. Allahu akbar. Dan anak-anak yang rutin baca Quran, orang tua yang rutin baca Al-Quran, matanya terang, bercahaya. Bahkan ya dikatakan yang istiqomah bersama Al-Quran, otaknya akan cerdas. Apalagi anak-anak kita yang hafal Al-Quran, dia akan memberikan syafaat 70 orang keluarganya dibawa ke surga. Orang tua diberikan mahkota taj, mahkota
oleh anak yang hafiz dan hafidhah. Jadi ayah bunda, saya berharap masukkan anak kita ke pesantren tahfiz. Ya, doakan. Saya lagi mau membangun rumah tahfiz bintang Quran, walaupun hanya sekarang kontrak tempatnya, ruko, pelan-pelan saya akan berjuang juga. Mohon doanya ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau ingin dirindukan surga, jangan tinggalkan Al-Quran. Saya bahagia dengan anak-anak muda yang telah hijrah. Ada istilah namanya one day, one juice. Teruskan. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga kata Rasulullah? Yang kedua itu yang dirindukan surga adalah kata beliau, ya, hafidil lisan. Orang yang pandai menjaga lidahnya. Lidah tak bertulang, tapi gara-gara lidah satu RT bisa perang. Gara-gara lidah bangsa ini hancur dan babak belur. Hoak di mana-mana. Fitnah, ghibah muncul hari demi hari. Makanya saya pernah menyampaikan kepada ustadz teman-teman saya, yang perlu di lockdown itu apa? Sosial media. Karena berita-berita yang berkembang berseliuran ini, kita perang sekarang dengan pena. Makanya Al-Quran mengatakan nun wal qalam yauma yasturun. Pena ini yang menyebabkan ya semuanya terarah kepada suatu, apakah ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan. Yang jelas ini akhir zaman, lidah ini. Hati-hati. Mak-mak, the power of mak-mak, pesan saya buat bunda saya, buat nenek saya, buat anak gadis dimanapun berada, kalau udah ngumpul, jaga mulut kalian. Perhatikan. Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Rasulullah mengatakan ada 6 perkara yang akan menghapus amal-amal kita. Ibu-ibu, khususnya bapak-bapak nggak mau kalah juga, sama aja sekarang. Ya, ada 6 perkara yang menghapus amal kita. Kita puasa, pasti dapat pahala, betul nggak, ayah bunda? Tapi pahalanya hilang. Ya, kita sholat, ada pahalanya, ayah bunda? Ada, hilang pahalanya. Kita sedekah, ada pahalanya? Ada, tapi hilang pahalanya. Kenapa? Karena 6 perkara ini. Sittatu asya'in tuhbitul amal. 6 perkara yang menghapus amal kita. Di antaranya apa? Ini yang mau saya bahas, satu saja. Apa itu? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain. Sibuk dengan cacat orang lain. Ini yang menyebabkan apa? Semua amal ibadah kita dihapus bagikan debu beterbangan tanpa bekas. Sia-sia. Makanya jaga mulut, jaga lidah. Salamatul insan fi hibdil lisan. Kalau mau selamat jaga lidah. Mulutmu harimaumu. Al fitnatu asyaddu minal qatli kata Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuh satu orang mati, tapi kalau memfitnah satu bangsa bisa hancur. Suami istri bisa pecah, bisa bercerai. Gara-gara apa? Lidah tak bertulang. Makanya ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dirindukan surga, jaga mulut, jaga lidah kita. Ya, kadang-kadang kita ini ya kada sibuk. Makanya Rasulullah memberikan busra, berita gembira kepada kita, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, lupa aib orang lain. Artinya apa? Merugilah orang yang sibuk dengan aib orang lain, lupa aib dirinya sendiri. Kalau pepatah orang kita mengatakan semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini terjadi, kita tunjuk orang satu, 4 kesalahan kita satu orang. Yang banyak dosa siapa? Kita, ayah bunda. Makanya jaga lidah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas. Berbicara itu perak. Tapi berbicara hikmah dan dakwah itulah intan permata. Makanya bunda yang sering bertiga, berempat, berlima, kalau ada temannya ngerumpi, ngibah, fitnah, bilang sama dia, dakwah dengan dia, maka akan indah pada akhirnya. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga kata Rasulullah? Yang ketiga adalah yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, ini bulan puasa. Semua orang lapar, wajah-wajah lapar semuanya. Tapi orang yang bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, alhamdulillah Ustadz Oren, dengan senasibnya sedekah nasi bungkus setiap Jumat pagi, dan insya Allah Ramadan ini kita pun akan memberikan takjil. Dan juga, ya silakan ayah bunda yang mau berinfak bersedekah, ya melalui kami, ya sahabat Oren, insya Allah setiap sore di depan kantor kita akan memberikan takjil dan makan buka puasa kepada jamaah yang lewat.
Insya Allah. Silakan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungin saya. Yang jelas apa? Rasulullah berikan berita gembira. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya dia dapatkan tanpa mengurangi pahala yang sedang berpuasa. Itu indahnya Ramadan ini. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba apabila hamba itu suka membantu orang lain. Makanya, ini diskusi yang saya bacakan. Artinya apa? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, maka makhluk yang di langit pasti mencintaimu. Tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah melarat, fakir, orang yang rajin bersedekah berinfak. Malah sebaliknya, orang kaya, pelit, kedekut, bakhil, tamak, mensyarikah. Inilah yang menderita hidupnya. Mana kuso min malin bersedekah. Tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan, disedekahkan. Rasulullah menyampaikan dan saya yakin dengan hadis Rasulullah ini. Dan itu saya buktikan ayah bunda. Mari, fastabiqul khairat. Kita berbagi dengan sesama. Kalau ingin dirindukan surga, berbagi. Ntar bulan Ramadan kan ada semangka bulan. Potong 100. Setiap yang lewat mau buka puasa kasih. Itu pahalanya dapat. 100 orang. 100 pahala kita dapat. Ya. Apa? Potong lagi nenas. Bagi-bagi. Allahu Akbar. Indah. Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang peka. Orang yang selalu berbagi dengan sesama. Dan tidak lupa diri. Apa yang kita makan akan busuk. Apa yang kita pakai akan lapuk. Apa yang kita infak sedekahkan. Itulah yang memberikan cahaya kuburan kita ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa yang dirindukan surga? Yang keempat yang dirindukan surga, wasaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang dirindukan surga. Puasa yang bagaimana Ustaz Oren? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena keimanan mengharap ridho Allah, inilah orangnya yang akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qiyam malam hari Ramadan, diampuni dosa kita yang berlalu. Artinya apa? Kita insya Allah akan bagikan bayi kawaladan ummuhu, baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa noda, tanpa dosa. Dan kita Allah akan selamatkan dunia dan akhirat. 4, yang dirindukan surga. Ayah bunda, apa tadi yang pertama? Yang rutin baca Al-Quran, istiqomah. Yang kedua, jaga lidahmu. Ya, kalau mau selamat. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Iza tabakta marakatan, fa'aksir ma'awa ta'hajiranaka. Kalau masak gulai nanti bulan Ramadan, banyakin kuahnya. Bagi-bagi tetangga. Kemarin saya bilang, jangan kuahnya aja, mencret tetangga. Isinya, ayamnya 1 potong, 2 potong. Indahnya berbagi di bulan Ramadan. Yang keempat apa? Yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita pergunakan kesempatan Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan kita sampai di penghujung. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya bahagia bersama kita ngopak ngobrol perkara akhlak bersama Ustaz Oren. Mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.